Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari raya pentabisan Bait Allah di Yerusalem, ketika itu musim dingin, Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di serambi Salomo, dan orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa untuk selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih, dalam Injil diceritakan bagaimana orang-orang Yahudi masih ragu, bimbang, bingung. Apakah Yesus itu sungguh Mesias atau tidak? Maka ditanyakan tadi, berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Kalau engkau memang sungguh Mesias, katakan pada kami terus terang. Dan dijawab Yesus, aku sudah mengatakan, bahkan ia mengajar pula. Dan dikatakan semua perbuatan-perbuatannya Yesus itu menyatakan bahwa dirinya adalah Mesias, tetapi mereka tetap saja tidak percaya. Dalam bacaan yang pertama diceritakan yang sebaliknya. Para murid begitu teguh kuat percaya, meskipun ada penganiayaan mereka tetap percaya, mewartakan Injil, kabar sukacita. Dan banyak orang, tidak hanya orang Yahudi, menjadi percaya. Menjadi perenungan bagi kita, apakah yang sering kali membuat kita tidak percaya? Ada banyak pastinya. Saya menyebutkan 3 yang paling sering membuat orang menjadi tidak percaya, dan itu banyak juga dalam kitab suci, dalam Injil, bagaimana Yesus membuat para murid, mengajar para murid itu. Ternyata ada beberapa kendala. 1, 2, 3, yaitu yang pertama adalah memang orang-orang itu tidak mengerti. Sulit untuk menangkap ajaran Yesus. Bahkan Petrus sendiri salah paham. Dikiranya Mesias itu hebat luar biasa, sampai dimarahi Yesus karena Petrus tidak mengerti. Bahkan sampai wafat pun mereka kemudian ketakutan. Juga belum paham, belum percaya sungguh. Karena mereka seringkali dikatakan seperti orang buta dan orang tuli. Memang tidak mengerti. Itu yang pertama, karena kebodohan, kedegilan hati, ketertutupan diri. Yang kedua, yang sering diceritakan adalah kita bisa membayangkan Yesus itu kurangnya apa? Sudah mengajar, perbuatannya baik semua, banyak mukjizat yang dibuatnya. Kok tetap saja tidak percaya? Maka yang kedua, dan yang pertama tadi memang juga karena kebodohan, tidak menangkap mukjizat-mukjizat itu. Dan yang kedua adalah karena kesombongan. Kesombongan itu, Yesus itu siapa toh? Dia kan hanya orang biasa. Masa dia Mesias? Masa dia penyelamat dunia? Ada kesombongan. Maka orang kemudian tidak lagi percaya.
Itu kan hanya anak orang Nazaret aja kok. Tidak mungkin dia menjadi Mesias. Dan yang terakhir adalah, yang ketiga, karena Yesus dianggap dalam arti tertentu mengancam kemapanan kelompok Yahudi itu. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Karena merasa terancam, mereka takut. Dan kemudian bukan karena tidak ngerti, tapi mereka menolak Yesus. Supaya tidak mengancam kedudukan, kenyamanan, dan kemapanannya. Itulah tiga hal yang seringkali membuat orang tidak percaya. Tidak hanya zaman dahulu, tetapi juga sekarang. Apa toh kurangnya berita Injil itu? Berita Injil itu sungguh bagus, tetapi tetap saja kita ini seringkali tidak mau percaya atau tidak percaya sungguh-sungguh. Maka tiga itu yang seringkali membuat kita tidak percaya. Yaitu karena memang kita tidak nangkap, tidak mengerti. Dua, kesombongan. Kesombongan itu seringkali yang terjadi adalah kita hanya mengerti sedikit lalu merasa sudah tahu. Oh, sudah tahu ajaran atau isi kitab suci. Merasa sudah tahu. Dan yang ketiga, setelah mengerti, mencoba menjalankan, ternyata sulit. Maka kita pun tidak lagi mengikuti ajaran Yesus. Marilah kita mohon kepada Tuhan, semoga segala kendala tiga hal itu disingkirkan dari kita, supaya kita dapat teguh percaya kepada Tuhan. Dialah Sang Mesias, dialah penyelamat kita. Amin.